Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan diberikan semangat kembali untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena alhamdulillah nih saya juga sama Alula itu baru sembuh ya teman-teman, baru baikan abis sakit beberapa hari kemarin. Pertama saya yang sakit, terus 2 hari kemudian tuh Alula juga nyusul, dia juga tiba-tiba badannya panas. Pokoknya kalau salah satu ada yang sakit itu cepat menular gitu teman-teman, apalagi kan memang Alula tuh selalu nempelnya sama uminya. Kita tuh sakitnya tuh kayak batuk pilek gitu, demam gitu ya teman-teman, sakit tenggorokan. Kita pikir cuma kita aja gitu yang sakit, pas ternyata dapat kabar teman-temannya Alula juga di kampung itu banyak yang habis pada berobat gitu, katanya banyak yang sakit, musim sakit, entah atau ibunya atau anaknya itu pada sakit, pada berobat. Dan juga pas kita berobat, kata bedanya itu gejalanya tuh sama, rata-rata yang anak-anak sama orang tua tuh sakitnya sama. Mungkin lah dari efek cuaca gitu kali ya teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini saya tuh udah bisa beraktivitas ya. Ini tadi pagi saya udah sempatkan nyuci, walaupun nyucinya nggak terlalu banyak, masih ada 1 ember lagi, cuma biar nggak terlalu numpuk aja gitu teman-teman. Kalau badan tuh udah entengan, tinggal masih kayak suara tuh masih berat banget gitu. Terus udah nggak demam lagi, alhamdulillah. Alula juga udah nggak demam. Ini juga selama saya sakit tuh yang nyuci baju tuh Pak suami, alhamdulillah dia mau nyuciin, tapi tetap saya pilihin gitu teman-teman ya, baju-baju yang biar Pak Su yang nyuci tuh yang mana gitu, nanti saya dikit-dikit yang mana gitu, kasihan kalau dia juga terlalu banyak. Kalau untuk yang masak sehari-hari itu saya tetap masak walaupun sakit gitu teman-teman, karena ya siapa lagi yang gantiin masak gitu, anak-anak juga belum bisa, kasihan. Jadi sambil pala kelayangan, sambil badan gerges tuh sambil kayak ayo gitu, itu ini dipotongin gini kayak kita ngasih tahu, ngarahin gitu, harus gini gitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Walaupun masaknya nggak semaksimal mungkin gitu, bantuin mereka. Ibu rumah tangga mah walaupun sakit selagi masih bisa bangun ya tetap dia ya mikirin kerjaan rumah, walaupun nggak semaksimal mungkin dikerjain semua. Walaupun badan istirahat, tapi itu pikiran tetap aja mikirin kerjaan rumah yang nggak tenang. Jadi ya udah, selagi masih bisa untuk bangun, sedikit-sedikit bisa mengerjakan aktivitas atau kayak ke dapur gitu, saya teman-teman tetap bantuin anak-anak walaupun nggak maksimal. Karena ya begitu ya teman-teman, ibu rumah tangga itu kerjaannya perasaan nggak ada yang bisa ngehandle, nggak ada yang bisa ngegantiin selain kita gitu. Walaupun mereka bisa bantu-bantu, cuma ya nggak bisa seperti yang biasa kita kerjakan. Nah ini setelah selesai ngejemur baju, saya langsung ke dapur. Ini Masya Allah ya, ngelihat keadaan kulkas atau lemari es ini udah Masya Allah, pintunya tuh nggak ada yang ngelapin gitu ya, sampai kotor gitu perasaan, karena banyak telapak tangan. Jadi kan setiap sore anak-anak yang ngaji TPA itu beli es balon, jajan es balon itu mereka ngambil sendiri gitu teman-teman, buka tutup kulkasnya. Masya Allah udah kotor banget itu ya. Anak-anak tuh kalau nggak dikasih tahu suruh dilap, ya udah nggak ada yang ngelapin gitu ya selama saya sakit kemarin. Terus juga di atas lemari es itu udah jadi tempat apal, kotor banget. Terus ini juga ngeliat kompor udah Masya Allah ya, berminyak, kotor banget gitu. Jadi ini mau saya sabunin aja, mau saya mandiin pakai air sabun. Dia udah lumayan lama gitu ya, sekitar ada 5 hari yang nggak kita mandiin pakai air sabun kayak gini. Jadi kayaknya nggak puas gitu loh teman-teman, kalau udah banyak minyaknya cuma sekedar ngelap aja, itu harus dimandiin pakai air sabun kayak gini. Dan di bawah kolong ini juga udah nggak kalah kotornya, ini malah lebih banyak banget tetesan minyak di bawah ini ya pastinya teman-teman. Jadi juga si alas mejanya ini udah bukan warna pink lagi, udah ke putih kayak gitu ya udah pucat, minta diganti tapi belum diganti aja.
Di tempat saya ini Masya Allah lagi cuacanya bener-bener ekstrim banget loh teman-teman, panas banget setiap hari itu, pokoknya berasa kayak tidur deket oven perasaan gitu ya, karena saking gerahnya, saking panasnya itu kipas angin sehari semalam itu kayak nonstop rasanya gitu, hidup terus, nyala terus ya. Bahkan kalau kita mau tinggalin aja gitu, misalkan kita mau keluar dari kamar itu harus tetap nyala, karena perasaan ketika kita dari luar masuk kamar itu kalau kipas angin mati, Masya Allah kayak kepanggang ya kayak dalam oven. Jadi cuacanya bener-bener panas banget gitu. Ada beberapa mungkin postingan teman-teman ya di aplikasi biru itu ya, teman-teman banyak yang katanya udah musim hujan. Jadi kayaknya Masya Allah enak banget ya kalau udah keturun hujan gitu, kayaknya adem banget gitu perasaan. Cuma di tempat saya ini belum ada aja turun hujan, jadi cuacanya bener-bener ya Allah panas banget. Apa ada yang sama tempat teman-teman tuh, gimana cuacanya sekarang? Ya semoga aja segera datang turun hujan ya teman-teman, biar nggak terlalu gerah gitu, biar adem. Memang sih di tempat saya ini kalau udah panas banget gitu loh, tapi kalau udah datang musim hujan itu Masya Allah dinginnya sampai nggak kuat nginjek lantai gitu, harus pakai sendal. Ini botol minyak sampai kosong gitu, saya tuh ke dapur tuh nggak ngehan gitu ya teman-teman, nggak perhatian sama botol minyak sampai habis, jadi langsung aja ini saya refill. Sebenarnya itu minyaknya masih muat kalau kita masukkan ke botol yang tempat minyak yang ada pegangannya itu. Cuma saya biarin bagi dua aja ke botol minyak satunya. Terus setelah saya refill minyak ini, saya mau refill beras. Tapi sebelumnya saya mau turunin dulu nih beras-beras, stok beras ya teman-teman ini. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, ini tuh semuanya pengasih. Ini mau saya turunin dulu karena nanti mau saya refill beras gitu ya. Tapi saya tuh mau ngambil beras yang paling ujung, karena yang paling ujung itu yang udah paling lama gitu loh teman-teman, beras yang paling lama. Jadi ada yang ngasih tuh udah lama banget belum kita refill ke ember. Terus itu saya perhatikan dulu takut udah ada kutunya, tapi ternyata belum, alhamdulillah. Ini apa, di ember ini masih ada sisa gitu berasnya sedikit lagi, jadi saya ambil wadah merah itu untuk saya wadahin sisa beras yang ada di ember ini. Ini sisanya ada setengah kobok lagi gitu ya teman-teman, dan juga itu ada daun salam. Jadi ini tuh apa kata ibu-ibu, kalau untuk nyimpen stok beras coba dikasih daun salam biar nggak cepet kutuan. Nah ini saya tuh mau buka tali berasnya dulu ini, tapi ternyata nggak perlu pakai gunting, cuma dikeluarin pakai tangan gini aja tuh, mudah banget. Beras yang ada di karung ini tuh yang paling lama udah ada sekitar 1 bulan lebih, belum kita refill ke tempat berasnya, ke ember. Terus ini saya lihat-liatin dulu takut udah ada kutunya atau belum, tapi ternyata belum, masih bagus. Itu cuma ada beberapa batang jerami sama gabah. Ini juga sama, mau saya kasih daun salam. Ini tuh daun salam ya teman-teman, jadi kita kasih beberapa untuk di bagian tengahnya. Setelah itu kita timpah lagi sama beras. Terus kita kasih daun salam lagi. Ini saya refillnya 1 karung aja dulu karena nggak kuat ngangkat embernya gitu loh teman-teman kalau kepenuhan. Biar nanti aja direfill lagi kalau misalkan udah ada Pak suami ya teman-teman. Karena ini saya tuh cuma sendirian gitu refill berasnya, Pak suaminya udah lagi turun. Ini sayang ya karungnya, suatu saat pasti kita butuh, pasti kepake, jadi saya lipat aja. Langsung aja ini saya taruh kembali ember berasnya ke tempatnya. Jadi di ember sebelahnya itu stok air minum, air rebusan yang saya ngerebus air itu. Nah itu yang di plastik hitam itu beras ketan ya teman-teman, jadi nggak dicampur. Kalau untuk di ember merah yang di bawah itu juga sama stok beras, tapi itu beras yang pulen banget gitu loh teman-teman. Jadi makanya dia tuh saya pisahin gitu ya. Jadi berasnya itu tuh bener-bener kayak ketan gitu loh. Dia tuh bening, terus harum. Jadi paling untuk tambahan aja gitu. Misalkan 1
kobok beras biasa, satu koboknya beras yang ada di ember merah itu. Jadi makanya itu saya pisahin. Itu juga udah tinggal setengah sih teman-teman, nggak banyak-banyak amat, cuman nunggu itu habis betul gitu baru nanti saya refill pakai stok beras yang ada yang masih di karung atau di plastik. Setelah selesai nyapu, selanjutnya seperti biasa saya mau nyuci piring. Ini cucian piringnya sedikit, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ini udah dicuciin sama anak-anak lah seperti biasa. Ini saya menyuciin tadi bekas makan sarapan pagi aja sama bekas masak ya, ada satu kenceng itu belum kecuci. Saya kalau nyuci piring tuh pakai sabun colek kayak gini teman-teman, jarang banget pakai sabun cair ya, karena bener-bener itu boros banget. Anak-anak nggak bisa pakai sabun cair, jadi cepat habis gitu. Bahkan sebungkus tuh bisa sehari doang, kaget banget kan, yang sebungkusnya 2000-an. Jadi kalau untuk sabun colek kayak gini dia tuh bisa 2 atau 3 hari. Tapi kalau misalnya untuk ekonomi itu pasti banyak busanya sih, tapi kalau ini bukan merek ekonomi, jadi busanya termasuk kurang menurut saya. Oh iya teman-teman, saya mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk yang udah mengklik video ini dan yang lagi menonton. Salam kenal semuanya, perkenalkan saya seorang ibu rumah tangga yang dari Pesawaran Lampung, yang berbagi kegiatan sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya teman-teman semua, salam kenal dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selesai nyuci piringnya, selanjutnya ini saya mau nyuci jengkol. Jadi tadi pagi saya tuh habis ngerebus jengkol, belum saya cuci. Ini ngerebusnya di kompor. Biasanya saya ngerebusnya itu di tungku loh teman-teman. Cuma kali ini saya tuh lagi mager banget ngidupin api di tungku, jadi saya ngerebusnya di kompor. Ini lumayan rada banyak, kayaknya sekitar setengah kiloan gitu saya rebus semua. Jadi ini rencananya mau saya bikin semur jengkol, cuma masaknya nggak sekarang. Ini saya cuci aja dulu. Kalau udah dicuci kan enak ya teman-teman, kalau udah bersih nanti dimasaknya nanti sore aja untuk menu makan malam. Ini saya bersihin kulit jengkolnya ya teman-teman. Udah selesai bersihin kulit jengkolnya, ini kita cuci ulang sampai bersih. Nah ini udah selesai, langsung aja nih panci bekas masak jengkolnya, bekas ngerebus jengkolnya saya cuci langsung biar nanti bisa kepake untuk masak yang lainnya. Selanjutnya ke kamar, saya langsung beresin di bagian senta ini. Masya Allah tuh banyak barang-barang banget. Ada teko, pokoknya lah segala macam ada di senta.
Seperti inilah kalau rumah yang ada sentanya itu keenakan gitu loh teman-teman, naruh barang apa aja di senta. Terus juga di atas lemari ini udah lama nggak saya beresin, jadi barang apapun itu udah ada ngumpul di atas lemari, nggak sesuai tempatnya masing-masing. Jadi ini langsung saya beres dan juga saya buang-buangin tuh cangkang obat ya, bekas minum obat simpen di situ aja gitu, keenakan. Kalau untuk lantai sama tempat tidurnya mah udah, cuma belum diberesin aja di bagian senter sama atas lemarinya. Nah ini dia penampakannya seperti inilah. Lumayan lah ya teman-teman, gak rapi-rapi banget memang keadaannya seperti ini. Jadi yang beresin tempat tidur sama nyapu itu Pak suami. Makanya di bagian senta itu nggak diberesin karena Pak suami itu fokusnya ke tempat tidur sama nyapu aja. Nah selesai beresin kamar ini kita keluar, karena tuh sebenarnya itu tadi ada Pak Ade ya. Pak Ade itu atau kakak ipar ya, saya atau Pak Adenya Alula itu lagi ngambil dugan. Jadi ini kita tuh dikasih, makanya ini saya sama Alula itu lagi santai ceritanya sambil makan dugan sambil lihat pemandangan di sekitar rumah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bersedia nonton video saya sampai detik ini, sampai terakhir. Saya doakan semoga teman-teman semua rezekinya tambah banyak, tambah berkah, dan keluarganya diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran selalu dalam segala urusan maupun rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.